lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, banyak nikmat ya. Yaitu salah satunya adalah nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Silakan dibuka mic-nya semua ya. Di-unmute dulu. Ya. Mau mendengar suara Soli dan Solihah ya. Silahkan untuk videonya juga silahkan dilihatkan ya kameranya. Kameranya kurang banyak, Bang. Dinyalakan kameranya. Biar Ustadz bisa melihat. Keluar, kita Ustaz tuh, ya. Ini kan baju, ini kan baju. Nih, dan sedat. Mandi dat. Jangan celonanya teh. Mandi dat. Teriak-teriak. Ya, oke langsung saja ya, untuk mempersingkat. Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang sudah hadir? Baik, Mbak Hafi, ada Mbak Hafi? Belum ada ya, Mbak Hafi. Mas Khotif, ada ya. Nanti yang dipanggil bilang hadir gitu ya. Hadir Ustadz. Oke, Mas Khotif ada ya? Ya. Terus Mbak Aira. Ya Mbak Aira sudah ada belum? Sudah ya. Ada. Mbak Sofi. Mbak Zahra Nazifa. Hadir. Oh. Mas Nizam. Hadir. Mas Pandu. Mas Pandu sudah ada belum? Belum ada ya. Mbak Zahra Nur. Hadir. Ya. Mbak Hanta Zahida. Ya. Mas Rasel. Hadir. Rasel sudah ada ya. Mbak Hansa Nabila. Hadir. Mas Hamzah. Hadir. Mas Wafi sudah ada? Hadir. Ya. Mas Satria. Hadir. Mbak Garneta. Hadir. Ya, Masya Allah ya. Baik, Ustadz sudah mengabsen semuanya. Sekarang insya Allah kita akan mulai ya. Baik. Kali ini kita akan bertemu dengan pelajaran akidah. Setelah lama kita sudah enggak Zoom ya, kita bertemu kembali. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita terapkan adab-adab dalam belajar dulu ya. Biasa kita niatkan belajar kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berwudu ya. Karena bersuci itu lebih baik ya ketika
kita mau melakukan sesuatu, dibiasakan untuk punya wudu. Terus yang ketiga adalah silakan dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan nanti. Terus selanjutnya adalah berdoa. Untuk berdoa ini nanti silakan kalian di mic-nya dibuka ya, di-unmute. Ustadz mau mendengar kalian berdoa secara bersama-sama. Baik, Ustadz akan memimpin doanya ya. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa wa ala ali wa bil islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma inni li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha tawasif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha Allahumma inni as'aluka ilman Ya, baik. Setelah kita berdoa, maka kita akan belajar bab ke-8 ya. Coba bisa dibuka punya halaman 56.
saja gimana? Kamera hijau. Enggak. Yang awal tadi. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang silaturahmi. Apa Mas Wabi? Silaturahmi. Saya coba. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Coba ini. Dua tiga atau 23 sama. Obatnya panjang buat obat biar nggak kena Hah? Sebentar. Nah, harus sekarang dong. gitu loh. Iya. Pilih. Gambarnya doang, suaranya iya deh. Kita akan membahas tentang silaturahmi ya. Di halaman berapa? Di halaman 56, dilihat bukunya halaman 56. Sudah. Yaitu menjalin tali silaturahmi. Ada yang tahu silaturahmi itu apa? Pak, silaturahmi itu apa? Ya, silaturahmi itu adalah menjalin hubungan ya dengan kerabat kita atau dengan saudara-saudara kita, baik itu dari ibu maupun dari ayah. Contohnya gimana? Contohnya adalah paman kita, pak lek kita, bule kita. Nah, itu adalah kerabat-kerabat kita. Nah, jadi kita dalam Islam, dalam agama Islam itu kita diwajibkan untuk menjaga hubungan silaturahmi. Nah, ini kita akan membahas tentang keutamaannya. Keutamaan menjalin tali silaturahmi ya. Baik, nah di sini sudah ada hadis ya. Coba. Nah, Ustadz akan membacakan hadisnya. Silahkan kalian dengar baik-baik ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsato lahu fi rizqihi wa ayyusha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ada yang mau membaca hadisnya? Coba Mas Kotif, silahkan dibaca hadisnya Mas Kotif. Yang ada di layar. Sarwahu an yubto Sarwo wa an Sya'a Sa'alahu
Dari Ya, Masya Allah ya. Coba Mbak Sofi silahkan dibaca hadisnya. Ayu besatoh lahu fi rizkihi wa ayun sa'at lahu fi arihi falyasil rohimah. Ya, Masya Allah ya. Sekarang Mas Nizam dibaca artinya Mas Nizam. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2500. Ya. Baik ya, itu adalah dalil tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya? Dilapangkan rezeki itu bagaimana? Ya, kita dilancarkan rezekinya, diluaskan, ya, diberikan rezeki yang melimpah, itu namanya dilapangkan ya. Jadi dilebarkan, kita dimudahkan untuk mencari rezeki dan dipanjangkan umurnya. Hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi ini seperti apa? Contohnya adalah kita datang ke rumah paman kita datang ke rumah bibi kita ya dengan membawa oleh-oleh, ya, dengan membawa jajan atau dan lain sebagainya. Itu salah satu cara menyambung silaturahmi. Paham sampai sini? Paham. Nah, ya. Contohnya nanti juga ketika lebaran ya. Ketika lebaran kita pasti berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah kerabat, berkunjung ke rumah saudara. Nah, itu salah satu cara menyambung tali silaturahmi ya. Untuk apa? Ya, untuk mempererat hubungan dengan sesama muslim ya. Maka kita diharuskan untuk menjaga hubungan tersebut ya. Baik, kita lanjut. Ini ada lagi ya hadis. Ini cukup Ustaz bacakan saja. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasul menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahima. Yaitu adalah sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Jadi menyambung tali silaturahmi itu kita memasukkan kita ke dalam surga ya, karena ini adalah amalan yang sangat ringan juga ya, yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada yang sudah ke rumah pamannya minggu ini? Ada? Ke rumah saudaranya minggu ini sudah ada? Setiap hari. Ya, Masya Allah ya, ada Mas Wafi setiap hari ya. Mungkin ada yang dekat rumahnya dengan Pak Lek kita, dengan Bule kita. Nah, itu nggak apa-apa, dikunjungi setiap hari ya, supaya hubungannya makin erat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Karena kita bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat kita, kepada bule kita, paman kita ya, maka kita juga akan bertamu, kita juga akan datang ke rumahnya mereka. Nah, ketika bertamu ini ada adab-adab tertentu ya yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Baik. Nah, berikut adalah adab-adab ketika bertamu ya. Bertamunya kepada siapa ya? Kepada siapapun. Kepada tetangga maupun kepada
kakek kita misalnya ya. Ketika datang ke rumah teman kita itu ada juga adabnya. Yang pertama adalah meminta izin. Apa Mas Rasel yang pertama? Tadi? Ya, meminta izin ya. Nah. Baik, di sini ada dalil ya di surat An-Nur ayat 27. An-Nur ayat 27. Ya, Ustadz bacakan dalilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ustaz ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Coba silakan Mas Rasel dibaca dalilnya. Rasel silahkan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu La tadkhulu buyutan buyutan ghayra buyutikum hatta nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ya. An-Nur ayat 27. Ya, di sini sudah jelas ya, di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu memasuki rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sebelum kamu meminta izin, wa tusallimu, dan memberi salam ala ahliha, kepada penghuninya ya. Jadi dalam Islam ya, atau dalam adab-adab ketika bertamu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah meminta izin ya. Jadi kita mau masuk rumah orang, mau masuk rumah teman, mau masuk rumah kakek kita, ya, bahkan saudara kita sendiri pun harus izin terlebih dahulu. Jadi ngomong ya, atau memberi salam dulu ya, assalamualaikum, assalamualaikum misalnya. Izin masuk rumah ya, atau seperti itulah ya. Jadi kita diharuskan untuk meminta izin dulu ya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Mari kita terapkan adab-adab ketika bertamu ya. Yang pertama adalah meminta izin. Jangan sampai lupa ya. Karena itu juga salah satu bentuk berlaku sopan ya. Kalau nyelonong begitu saja ya, langsung masuk, itu tidak ada adabnya ya, tidak diajarkan ya. Minimal mengucap salam dan meminta izin. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Di sini ada dalil lagi ya, masih di surat yang sama, yaitu surah An-Nur ayat 24. Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Satu lagi. Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah
yang diberi berkah lagi baik. Jadi Allah langsung dia yang menganjurkan ya, ketika kita mau masuk rumah ya, rumah siapapun, bahkan rumah kita sendiri, rumah mbah kita, rumah teman kita, rumah tetangga kita, ya, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Mbak Hamzah Nabilah ya, salam itu seperti apa kalimatnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya kalimat salamnya. Jadi jangan sampai lupa, ini dibiasakan ya. Harus salam ya ketika masuk kemanapun ya. Kecuali ke kamar mandi, itu nggak boleh ya. Masuk rumah, Assalamualaikum. Terutama masuk rumah ini ya, masuk kelas juga kita ucapkan salam ya. Karena itu adalah salah satu anjuran ya, atau adab yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Kita lanjut. Nah, ini juga ada lagi ya. Sebagian ya, atau beberapa adab ketika bertamu ya. Coba Mas Wafi dibaca apa saja adab ketika bertamu. Ketika bertamu, mengetuk pintu, tidak berdiri di depan pintu, bersikap sopan, memperhatikan waktu bertamu. Ya, Masya Allah ya, itu ada sedikit ya, atau ada beberapa lagi adab ketika bertamu. Yang pertama adalah mengetuk pintu. Nah, ini ya, ketika misalnya di pagi hari ya, kita mau main ke rumah mbah kita. Ketika nyampe depan rumah, kok pintunya ditutup? Nah, maka sebelum itu kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Mengetuk pintunya seperti apa? Ya cukup diketukkan saja ya, tidak boleh keras-keras, nggak boleh sambil dipukul seperti itu, nggak boleh ya. Nanti takutnya mengganggu ya. Maka ketuklah secukupnya saja 3 kali misalnya, tok tok tok, Assalamualaikum, baru mengucap salam ya. Karena kalau kita nyelonong saja nanti bisa-bisa kita dikiranya pencuri ya. Jangan sampai seperti ini ya, padahal kita niatnya baik malah disangka menjadi pencuri. Yang pertama adalah mengetuk pintu, terus juga tidak berdiri di depan pintu. Ini juga ya, ketika kita mengucapkan salam, sudah mengetuk pintu, kita agak minggir sedikit ya. Karena itu adalah salah satu yang dicontohkan Nabi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika bertamu juga setelah mengetuk pintu, maka beliau akan minggir sedikit ya, ke kanan atau ke kiri ya. Jangan berdiri di depan pas pintunya ya. Nanti bisa-bisa itu juga ngaget ya, bikin kaget yang punya rumahnya ya. Terus yang selanjutnya adalah bersikap sopan. Bersikap sopan, ingat-ingat ya. Ketika kita bertamu ya, kita harus menjaga adab kita ya. Adab kita sebagai seorang yang solih dan solihah. Contohnya apa bersikap sopan itu? Ya duduk rapi, nggak lari-larian, tidak melihat-lihat barang di sekitar ya. Jadi kalau kita bertamu ya, cukup duduk solih saja ya. Matanya nggak usah lihat ke sana kemari ya. Seolah-olah kita kepo gitu ya kalau bahasanya. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Dan juga kita harus berbicara yang lemah lembut ya kepada yang punya rumah ya, kepada tuan rumahnya. Nggak boleh kita ngomongnya keras-keras, nggak boleh kita ngomongnya kasar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga sikap sopan kita ya. Tidak hanya ketika bertamu saja. Ketika ketemu orang ya, kita harus bersikap sopan kepada mbah, kepada orang tua, bahkan ke teman kita sendiri. Kita juga harus menjaga sikap kita ya, jangan sampai kita bersikap sembarangan ya. Mentang-mentang itu teman, kita bisa seenaknya. Nah, nggak bisa seperti itu ya, ada adabnya juga ya.
Selanjutnya adalah memperhatikan waktu bertamu. Ini memperhatikan waktu ya. Maksudnya gimana? Kita ketika mau bertamu ya, kita janjian dulu. Kita janjian dulu, minta izin dulu ya. Kepada yang punya rumah. Misalnya kita mau ketemu sama teman kita. Misalnya ya, Mas Kotif mau main ke rumahnya Mas Nizam. Maka janjian dulu ya. Mas Nizam, aku nanti jam 3 sore mau datang ke rumah ya. Seperti itu ya. Janjian dulu. Dan waktunya pun di waktu yang tidak mengganggu ya. Misalnya ya, kita datang pada jam-jam 3 sore, jam 4 sore itu insya Allah ada di rumah ya teman-teman. Tapi kalau kita datang di tengah malam, jam 12 malam, nah ini malah mengganggu waktu istirahat. Kita datang di siang hari, itu juga bisa mengganggu istirahat yang punya rumah. Jadi kita harus memperhatikan ya, jangan datang seenaknya ya. Lebih baik kita meminta izin ya, janjian terlebih dahulu. Terus juga ya, dalam bertamu kita juga tidak dibolehkan untuk lama-lama ya. Lama-lama misalnya sampai berjam-jam ya, sampai 5 jam. Ini kecuali kalau kita sudah izin ya, izin untuk menginap kayak gitu misalnya, maka dibolehkan. Tapi kalau cuma main ya secukupnya saja, 1-2 jam, 3 jam sudah cukup insya Allah ya. Jadi jangan berlama-lama. Baik, itu adalah salah satu adab ketika bertamu ya. Yang pertama apa tadi? Coba ada yang ingat nggak, Mas Rasel? Yang pertama apa tadi? Yang pertama meminta apa? Meminta izin. Ya, yang pertama adalah meminta izin ya. Meminta izin, ingat nih ya. Jadi kita masuk rumah, izin dulu kepada tuan rumahnya ya. Nggak boleh asal nyelonong masuk. Yang kedua apa? Mas Kotif ingat nggak? Yang kedua apa? Mengucapkan salam. Ya, benar, Masya Allah ya, mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Harus selalu mengucap salam ya, karena ini yang menunjukkan kita sebagai seorang muslim juga ya, mengucap salam. Terus yang selanjutnya tadi ada mengetuk pintu ya. Tidak berdiri di depan pintu, bersikap sopan kepada tuan rumahnya ya. Kalau bahasa kita adalah tidak pecicilan ya, nggak boleh lari-larian di dalam rumah teman kita, di dalam rumah mbah kita ya, kecuali kalau diizinkan ya, kecuali kalau masih anak-anak ya, itu masih diwajarkan. Tapi kita sudah dewasa, kita harus paham adab-adabnya. Dan juga yang terakhir adalah memperhatikan waktu bertamu ya. Kita tidak datang pada jam-jam istirahat. Contohnya pada tengah malam kita bertamu ke rumah tetangga, itu bisa-bisa tetangganya marah nanti ya kalau kita datang tengah malam mengetuk pintu karena mereka sedang istirahat. Begitu juga ketika siang hari ya, setelah zuhur. Nah, biasanya kan kita dibuat qailulah ya, atau tidur siang. Itu juga jangan bertamu di jam tersebut ya, karena biasanya orang-orang sedang istirahat. Paham sampai sini semuanya? Paham. Alhamdulillah ya, kalau paham. Baik. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan ya pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan silaturahmi dan juga adab ketika bertamu. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Baik, setelah ini kita akan berdoa ya. Akan dirapikan duduk anak solih. Kami anak solih yang suka pihak. Biasa Ustadz akan memimpin doanya ya. Nah, ini doa setelah belajar.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min da'watin Allahumma aqimna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja ya yang dapat Ustadz sampaikan. Oh iya ya. Nanti bisa dikerjakan halaman 58 ya, itu ada uji kompetensi. Halaman 58 ya, nanti dikerjakan yang paling terakhir sendiri ya. Karena ini adalah materi terakhir kita ya, dan insya Allah minggu depan juga kita sudah liburan ya. Jadi ini adalah materi terakhir kita. Alhamdulillah sudah selesai sekarang ya. Baik, itu saja dari Ustadz ya. Apabila ada salah kata ya Ustadz mohon maaf ya. Apabila tadi ada sedikit kendala juga ya mohon maaf. Kami mohon maaf. Jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya. Tetap semangat puasanya. Insya Allah puasa semua ya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan puasa kita sampai selesai ya, 1 bulan penuh, dan juga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Syukron jazakumullahu khair ya dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom-nya. Mana ini? Mana sih? Ini. Oi.